Oke guys, kita bahas permainan gua dan gua di sini main sebagai tem ya. Oke, mari kita bahas dari sudut pandang Agung Sistem ya. Itu adalah teori catur yang gua kemain sendiri dan bikin kemenangan lebih konsisten ya. Oke, ya gua lawan jalanin E4, gua jalanin E5. Kenapa? Ini metode langsung ya, maksudnya langsung nahan ya, nahan pergerakan lawan. Oke, jadi dia nggak bisa maju ke depan ya, si pion. Lalu dia jalanin kuda F3 dan gue jalanin kuda C6. Ini selain defense, Gini juga mengatur petak ini juga guys. Ini salah satu teori yang dianut Capablanca tuh begitu ya. Oke. Lalu kuda C3 jalankan dan gue jalanin kuda F6 ya. Ini juga sama perwira dan mengatur petak pusat. Oke, lalu dijalankan H3 ya. Buat H3, oke, lalu gue jalanin D5 ya. Kenapa? Untuk mengaktifkan lajur ini guys. Oke. Lalu dijalankan gajah ke B5. Lalu gue jalanin gajah D7. Kenapa? Biar si kuda gua ini bisa bergerak, karena kalau kuda gua di sini dia kan nggak bisa gerak guys, karena dia ngepin ya, ngepin ke raja. Kalau gua simpen gajah di sini, si kuda ini bisa bergerak. Tapi ternyata dia makan ya, gua makan balik. Oke. Lalu dijalankan pion D3 dan gua jalanin A5 ya. Kenapa? Karena gua bingung jalanin apa lagi ya. Tak ada yang bisa gua ancam, jadi gua jalanin A5 ya, salah satunya ya, bebas aja sih. Oke. Lalu jalanin A4 dan gue jalanin gajah E7. Kenapa? Ketika gue bingung ya, kita bingung jalanin apa, kita pilih perwira mana yang belum gerak. Nah, perwira yang belum gerak nih salah satu adalah si gajah ya, makanya gue jalanin gajah dan dia cuma bisa jalan ke sini doang kan. Oke, lalu gajah G5 dijalankan dan gue jalanin kuda ke H5. Kenapa? Karena ketika kebuka gue bisa makan, dimakan lagi, dan gue makan lagi ya. Jadi secara perhitungan gue masih unggul ya. Lalu ternyata dia makan ya, gue makan balik lah. Oke. Lalu dia menjalankan kuda ya ke D5, mengancam menteri gua ya. Ya udah, gua makan aja. Dan di sini ada juga teori Capablanca yang lain ya, bahwa kalau ada lawan di area kita nih, kita sebisa mungkin kita makan ya. Nah, contohnya si kuda ini sudah ada di area kita, makanya gua makan. Dan dimakan lagi, oke. Dan apa yang gua lakuin? Gua rokade. Nah, ini salah satu hal yang lain ya. Kalau kita bingung nih jalan apa lagi ya, misalnya kayak kuda kesini ngapain ya, bingung mau ngelakuin apa lagi ya selain perwira tadi. Nah, bisa rokade. Kayaknya gue rokade ya, karena perwira yang lain kan udah pada bergerak kan. Oh ya, si ini belum, gue lupa, si Rook A8 nih belum ya. Oke, gue lupa gue. Lalu di rokade juga, dan gue baru mulai menggerakkan kuda ke F4 karena si kuda ini kalau di sini doang dia kayak nggak begitu berfungsi ya. Jadi gue pindahin. Lalu benteng dia digerakkan ke S1 dan gue menjalankan menteri F6. Lalu dia menjalankan benteng ya ke sini ke E4. Lalu gue menjalankan menteri G6. Nah, di sini gue ada ancaman skakmat ya. Walaupun ya pasti nggak semudah itulah ya. Nah kan, dia malah mengancam kuda gue dan gue makan pion untuk skak ya.
Raja dimajukan, oke, dan gue memindahkan ya kuda ya, karena terancam oleh raja, dan di sini terjadi pertukaran, dimakan dan gue makan lagi. Oke, di sini dia melakukan menteri ya, menteri ke F3, oke. Lalu gue menjalankan benteng A6 ya, karena kenapa ya, karena dia ini yang paling belum pernah bergerak ya. Lalu H1 dijalankan, dan gue menjalankan B6 ya, rook ke B6. Kenapa ancaman ke sini? Oh, dia mengancam menteri gue dengan benteng ya, maka menteri gue pindahin ke sini ya, ke daerah aman ya. Daerah terjauh yang masih aman adalah di sini. Oke, lalu wah, dia sacrifice ya, dia sacrifice bentengnya, dan gue makan aja karena gratis ya. Lalu dia skak, gue pindahin ke tempat aman. Dia skak lagi, gue pindahin lagi ke tempat yang aman ya. Lalu dia mengambil pion gue di sini di H7, dan gue jalanin benteng gue ya. Benteng gue aktifkan ke B2 ini ya. Lalu pion dijalankan, dan gue pun menjalankan. Gue makan dulu ya, karena gue lihat gue ada gratis, gue makan ya. Jadi kalau ada gratisan dan aman, kita bisa makan ya guys. Dia menjalankan pion, gue tidak melihat ancaman ya, jadi gue jalankan pion ini. Kenapa? Kalau misalnya dia makan, ya gue bisa skak ya, sesimpel itu. Ternyata dia nggak makan, dan di sini gue dapat menteri gratis ya guys. Kenapa? Kalau gue makan, dia nggak bisa makan balik karena ada pin ya, pin dari benteng ini ya. Dia lupa, jadi gue makan dan dia resign ya. Gitulah ya guys, pola pikir dalam mencatur ya. Ya gitu aja, semoga ada manfaatnya ya. Thank you.